Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam Efrata Devotion. Saudara, pagi hari ini saya rindu membagikan firman Tuhan dari Matius pasal yang kelima ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Saudara sekalian, kata berbahagia di sini diterjemahkan dari kata makarios, yaitu bahasa Yunani. Sebenarnya kata yang lebih tepat untuk menerjemahkan makarios adalah diberkatilah. Itulah sebabnya dalam bahasa Inggris dikatakan blessed. Jadi terjemahannya adalah diberkatilah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Siapa yang menghibur, saudara? Tuhan Yesus. Siapa yang menghibur, saudara? Roh Kudus, Parakletos, Roh Allah penghibur. Berbahagialah atau diberkatilah, karena orang yang diberkati pasti berbahagia. Orang yang berbahagia belum tentu diberkati, tapi kalau sudah diberkati Tuhan, pasti berbahagia. Nah, Yesus berkata, diberkatilah orang yang berduka cita. Nah, saudara, duka cita adalah suatu reaksi emosi akibat peristiwa kehilangan dalam hidup seseorang. Perasaan kehilangan itu sendiri ditentukan oleh nilai yang membuat dia terhilang. Nah, saudara, bisa karena kehilangan kesehatan, orang berduka, bisa karena kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan peluang-peluang meraih keberuntungan, kehilangan orang terkasih, dan kehilangan apapun, saudara. Dalam konteks ini, tidak begitu jelas Yesus mengatakan duka cita dalam konteks apa. Mungkin ada orang mengatakan ini duka cita dalam konteks penyesalan dosa. Ada juga yang berkata ini duka cita karena bangsa Israel tengah dijajah oleh bangsa Romawi. Jadi mereka begitu mengalami penindasan. Mereka hidup susah, kehilangan kebebasan, kehilangan kemerdekaan, dan banyak kehilangan-kehilangan lain. Saudara, apapun itu, kedukaan adalah kedukaan. Kedukaan adalah reaksi emosi. Dalam bahasa Inggris menggunakan kata grief, suatu reaksi emosi yang begitu sedih akibat kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Saudara-saudara, menarik, Yesus di sini menggunakan dimensi kedukaan. Dia menggunakan dimensi kemiskinan dan dia menggunakan dimensi kedukaan. Untuk apa, saudara-saudara? Bagi Yesus, kedukaan itu penting untuk menjangkau saudara dan saya. Apapun pengalaman kedukaan atau pengalaman kedukaan bagaimanapun yang saudara alami, marilah datang kepada Tuhan. Maknailah itu. Apakah saudara duka mengalami kesusahan dalam konteks saat ini? Yesus akan menghibur saudara. Saudara, apakah orang yang mengalami duka cita akan dihibur? Apakah semua jenis duka akan dihiburkan Tuhan? Oh tidak, saudara-saudara. Lalu duka yang bagaimana yang dihiburkan oleh Tuhan? Yang dihiburkan oleh Tuhan adalah orang-orang yang datang kepada Dia. Mengapa, saudaraku? Ada banyak orang kehilangan atau ada banyak orang kesusahan, ada banyak orang berduka cita. Tapi duka cita itu berkepanjangan, duka cita itu justru menyeret dia semakin jauh dari kebenaran, menyeret seseorang menjauh dari Tuhan. Ada banyak orang berduka cita, ada banyak orang yang kehilangan, lalu dia justru menjauh daripada Tuhan. Tapi firman Tuhan pagi ini mengingatkan saudara dan saya, mari datang kepada Tuhan. Yesus tahu betul artinya kedukaan. Dia pernah berduka ketika dia kehilangan Lazarus, saudara. Dia pernah merasakan kehilangan. Dia tahu apa itu kehilangan, saudara. Ketika dia merasa kehilangan atas saudara dan saya, ketika manusia terhilang karena dosa, Yesus merasakan kehilangan. Bukankah Injil berkata, Yesus datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang? Karena itu dia tahu perasaan saudara dan saya. Marilah saudara, apapun kedukaan saudara dan saya, kecil ataupun besar, maknailah itu dalam terang firman Tuhan.
dan berdoalah, berharaplah, dan saya pun turut berdoa, kiranya Roh Kudus menghibur dan menguatkan saudara. Diberkatilah kita. Salam kebahagiaan.